Ramadan adalah bulan untuk kembali, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada jejak orang-orang soleh yang telah lebih dulu berjalan menujunya. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian menyusuri perjalanan hati, mengunjungi makam para ulama terdahulu. Bukan untuk meminta kepada mereka, tapi untuk mengingat perjuangan, ilmu, dan keteladanan yang mereka tinggalkan. Di antara sunyi dan doa-doa yang terlantun, semoga hati kita dilembutkan dan iman kita dikuatkan kembali. Temani aku dalam perjalanan religi Ramadan kali ini, dan mari kita mulai perjalanan kali ini. Jamaah dimanapun Anda berada, iki dino Ahad pas tanggal 16 November pengajian Rebon mengadakan ziarah. Ya, tujuan ziarah kali ini sampai nanti Demak Kudus, sampai Rembang, Pati, Lasem. Kali ini kita ziarah di Payaman, di makam Simbah Kiai Haji Sirot Payaman. Untuk itu, mari kita tetap bersemangat di dalam ziarah kali ini. Oke guys, jadi ini kita sudah memasuki makam Masjid Agung Payaman Magelang. Mari kita akan ajak kalian ziarah online nih guys. Nah, ini kita memasuki wilayahnya ya. Kalian bisa lihat sendiri sini banyak pedagang. Nah, kita ini menuju tempatnya, kasih tunjuk ke kalian. Sudah. Oke, jadi kita ketemu lagi di sana waktu kita udah tahlil ya. Kali ini kita ada di salah satu tempat yang cukup terkenal di Magelang, yaitu makam Payaman. Tempat ini bukan hanya sekedar pemakaman biasa, tapi juga menyimpan sejarah dan nilai spiritual yang dalam. Sebelum kita bicara tentang tempatnya, sebenarnya apa sih ziarah itu? Secara bahasa, ziarah berasal dari kata Arab ziarah, yang artinya mengunjungi. Dalam Islam, ziarah kubur adalah mengunjungi makam untuk mendoakan orang yang telah wafat dan mengingat kematian. Dulu Nabi Muhammad pernah sempat melarang ziarah kubur, lalu kemudian membolehkannya, karena ziarah bisa mengingatkan manusia pada akhirat. Artinya, ziarah bukan untuk meminta sesuatu kepada yang sudah meninggal, tapi untuk mendoakan mereka dan mengambil pelajaran tentang kehidupan. Dan makam Payaman ini dikenal sebagai kompleks pemakaman tua yang memiliki nilai sejarah dan religi bagi masyarakat sekitar. Di dalam area ini terdapat makam tokoh-tokoh yang dihormati masyarakat setempat dan sering dikunjungi peziarah. Tradisi ziarah di Jawa sendiri juga tidak lepas dari proses penyebaran Islam oleh para ulama dan wali di Nusantara. Masyarakat memadukan budaya lokal dengan ajaran Islam selama tidak menyimpang dari akidah. Mari kita lestarikan. Ziarah itu sebenarnya bukan tentang tempatnya saja, tapi tentang hati kita. Saat datang ke makam, kita diingatkan bahwa hidup ini sementara. Jabatan, harta, popularitas, semuanya akan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah amal kita sendiri. Niki wonten makam Payaman Simbah Sirat Romo Agung. Pertama kali awake dhewe ya roh teng mriki. Bar saking Payaman terus dhewe niki langsung teng Semarang. Mangke ya roh tengen Syekh Jumadil Kubro. Jamaah pengajian Rebon, ini kita berada di depan Masjid Agung Payaman. Nah, ini masjid tertua di Kabupaten Magelang. Kita terus berangkat menuju ke Semarang. Kita nanti ziarah di makam Syekh Jumadil Kubro. Nah, ziarah Rebon kali ini pesertanya ada 20. Ziarah kayak ibu tinggal jalan. Oh, cek. Oke.
Sebentar ini kita kebingungan nitip sepeda. Sebentar. Mas, nyuwun sewu Mas. Kulo tak titip sepeda motor tapi dugi nginjing saged mboten. Nika lho pitin nika. Hah? Aman. Nggih, aman nggih mriki nggih. Teko asukake mriku ora apa-apa nggih. Nggih. Nggih, mangke nak jenengan ana sing takon, Pak. Oh, mriki mawon. Oh. Hei, hei. Nah, sebentar ini ada jamaah dari Grandekan Bu Sunarti ketinggalan nututi ngepit motor. Ala dhewe dadi goleki nggon titipan pit motor. Benar. Jamaah pengajian Rebon dimanapun berada, memang ya semacam inilah keadaan makam-makam para wali, di mana kita berburu barokah, kita berburu doa. Teko suka game mriki nggih. Mriki niki tekan seso aman wis tak pasrahke Mas. Ini suka game mriki. Nggih. Nggih, ini ya dikunci setang. Oke, jamaah dimanapun Anda berada, mari kita menuju. Ini kok ireng-ireng rombongan kan? Semarang, Pak. Oh Semarang. Nggih. Oh Semarang kok pun dugi mriki. Nggih. Saking mriko jam pinten? Semarang. Oh, mungkin ya arek nang Semarang Mas Semarang rene. Ayo balik ya. Yo, Jamaah pengajian Rebon dimanapun Anda berada. Ini kita bersama Bapak Kiai Hasan Taufik. Nah, bagaimana tentang makam palsu itu kalau kita ziarah tetap bermanfaat atau tidak? Ya kan palsu ya enggak bisa. Enggak, tahlilnya kan tetap sampai toh. Iya, ya pada muslimin wal muslimat yang bersangkutan ternyata enggak ada ya gimana? Ya. Ini pokoknya palsu atau asli kita kan nggak tahu. Yang penting kita ziarah. Tapi kalau ini bukan palsu. Bukan palsu. Jelas-jelas sudah masyhurah, sudah mutawatir. Nah, kalau Mbah Sirat, Mbah Kulhu, Mbah Kiai Umar itu adalah makom-makom yang mutawatir, diketahui oleh semua orang. Beliau adalah wali-walinya Allah. Ini mantep. Mantap. Nah, terima kasih. Jamaah pengajian Rebon dimanapun Anda berada, makam palsu bukan urusan kita, yang penting kita ziarah. Oke? Nah, monggo kita untuk berangkat ke Semarang. Ayo istri. Oke, ngomong. Oh ya. Wah. Muka-muka ora udan, muka-muka terang. Nah, jamaah yang Anda belum sarapan, ini bisa sarapan ojek atau sarapan apa saja di sini disediakan. Nah, ini kita menuju untuk naik ke bis kita. Ini rombongan ziarah dari jamaah Rebon Temuran. Nah, nanti untuk yang hall disetorkan di Semarang ya, habis gelap ya. Oke. Nah. Parkiran Mas? Oh, oke. Sumber waras seluruh. Oke, 80. Kok larang? Oh. Ini kita bayar parkiran di Payaman. 1 bis 40, 2 bis 80. Terima kasih. Jamaah pengajian dimanapun Anda berada. Cuaca memang agak mendung-mendung gimana, tapi insya Allah ini akan cerah. Terima kasih, kita lanjut ke Semarang. Oke guys, jadi ini kita sudah sampai di tempat pertama, yaitu Payaman, dan habis ini kita menuju ke Semarang. Jadi ini perjalanan panjang ya, rencananya aku mau tidur dulu sih selalu perjalanan. Ya supaya sampai sana kita udah fresh dan kita bisa mempunyai cukup tenaga untuk berkeliling-keliling di sana. Jadi aku akan update lagi setelah sampai ke Semarang ya. Mungkin aku akan kasih tunjuk juga beberapa perjalanan di selama menuju ke Semarang, kan pemandangannya bagus ya.
aku akan kasih ke kalian. Nah, untuk itu kita mau ngapain selain tidur? Kita cuma tidur dan ngambil ya. Cuma itu aja yang akan kita lakukan. Kita jadi gabut. Dadah sahabat Semarang guys. Menika jamaah pengajian rebon saking Curug. Niki sing ayu dhewe. Nah, niki menika saking Curug. Ayo sing tasih sare wungu niki tak video. Nah, niki sing sepuh diambak. Nah, nyuwun sewu. Iki jamaah pengajian rebon, ndak kok merem jenengan. Nah, niki Pak Yai Supito kali Pak Yai Pak Uzun saking Ngablak. Halo. Wah, niki paling nom dhewe. Umure 50. Halo. Niki saking Punduh. Punduh Lor. Nah, niki Punduh. Halo. Wah, niki sing paling ayu dhewe niki sing Punduh. Niki Bu Walimah saking Buan. Halo Bu. Burung oleh dereng. Dereng, alhamdulillah. Niki Pak Purwanti saking Kenteng. Nah, monggo-monggo. Halo Pak Midin. Hai, kok turu wae. Nah, niki Pak Sumidin Sandegan. Nah, niki Mbah Sri. Saking Gunung. Begitu sampai di sana ternyata jaraknya masih jauh, jadi kita naik lagi pakai kendaraan yang lebih kecil menuju ke tempatnya, karena katanya bis kita nggak bisa masuk lewat ini karena kendaraan kecilnya itu kecil. Jadi kita emang harus berdesak-desakan guys di sini. Entah ada berapa orang nih di bis ini, pokoknya ya panas banget sih yang pasti. Kalian bisa lihat aja, ini banyak banget orang yang sampai nggak dapet tempat duduk, jadi harus berdiri karena saking terbatasnya tempat duduknya. Ini aja aku duduk di pinggir kursi itu sambil agak jongkok gitu guys. Udah cuacanya lumayan panas, tambah berdesak-desakan. Sebelumnya kan kita ada AC di bis, nah karena nggak ada AC jadi aku bawa kipas. Alhamdulillah aku bawa ini guys, jadi agak mendingan buat kipas-kipas, mendinginkan suasana hati juga. Bawa kipas portable kayak gini tuh penyelamat banget di situasi kayak gini guys. Di sini aku juga nggak tahu udah berapa lama kita di bis, pokoknya lama deh guys, lumayan lama. Jamaah yang berbahagia, kali ini kita berada di kota Kudus, kota jenang, di mana Menara Kudus berdiri dengan megahnya. Jadi ini ziarah ke makam Simbah Sunan Kudus. Ini tepat jam 12. Nanti kita sholat jamak takdim dulu ya di Masjid Menara Kudus. Setelah kita sholat baru nanti kita bersama-sama ziarah. Ini hati-hati. Katanya tadi kita turun di depan menara, ternyata masih jalan 1 kilo. Ya inilah kehidupan, gak ada yang sempurna. Ya kadang kita harus siap ditipu demi rezeki orang lain. Kadang sih kita harus mengalah demi kesuksesan orang lain. Kadang kita harus bersabar agar orang lain bisa bahagia, bisa tersenyum. Nah untuk itu kan kita ini jalan kaki 1 kilo sampai menara. Jamaah pengajian rebon yang berbahagia, ini tepat
waktu sholat duhur. Jadi waktu kita di Menara Kudus ini tidak lama, nanti kita sholat jamak takdim. Setelah sholat jamak takdim kita ziarah bersama. Nah, setelah itu kita langsung ke terminal lagi pulang. Nah ini untuk misal mau jajan-jajan ya nanti di Kadilangu di Demak. Kudus adalah salah satu dari wali 9 yang telah kita kenal. Beliau seorang wali di mana Sunan Kudus ini dimakamkan di Kota Kudus. Di mana Kota Kudus ini terkenal dengan khas makanannya yaitu jenang kudus. Nah, nanti kita beli jenangnya walaupun hanya sedikit untuk oleh-oleh di rumah. Jamaah yang berbahagia, ini ya kepadatan di tengah-tengah Kota Kudus ya kayak gini. Dari dulu jalannya tetap seperti ini, sempit maksudnya. Entah kenapa pemerintah kok tidak berinisiatif untuk melebarkan jalannya, ini saya juga nggak tahu. Ya, yang jelas ya semacam inilah keruwetan-keruwetan yang ada, kepadatan yang ada ya kayak gini. Nah, ini sampai ke makamnya juga masih begitu jauh. Nah, itu ada kimpul, ada birut, banyak jajanan-jajanan di sini. Ya, kalau kita mau beli ya silahkan. Karena pengajian ataupun dimanapun berada, jalannya katanya lebih dekat tapi ternyata lebih jauh. Akhirnya setelah sekian lama kita sampai juga di tempatnya. Ini dia Menara Kudus yang kita nanti-nantikan. Tapi ternyata setelah sampai di sana kita mesti harus ngantri lagi untuk masuk ke dalam, karena tepat di depan pintunya itu ada penghalang besinya, jadi nggak bisa kalau barengan masuknya. Alhamdulillahnya setelah kita masuk ke dalam agak lega ya, nggak begitu banyak orang di dalam, dan akhirnya kita bisa melihat menaranya secara langsung. Dan ternyata tinggi banget itu guys, dia ada di belakang aku. Lihat, ini Menara Kudusnya. Dan ternyata ada banyak banget rombongan-rombongan dari daerah lain yang pakai seragam-seragam kayak gini guys, supaya nggak hilang mungkin ya. Oke guys, jadi ini aku lagi di tempat wudhu putri. Aku rencananya mau hapus makeup dulu karena kita akan melaksanakan sholat jamak asar ya. Ini kita melakukan jamak takdim di sholat duhur sama sholat asarnya disatuin jadi satu. Di waktu sholat duhur kita sholatnya di Demak ya, di Menara Kudus. Karena kalau lagi di temen aku, dia lagi wudhu, nah kita gantian. Karena kita harus sukain barang nggak sih, kita bawa barang banyak kalau kita, aku bawa kamera, jadi aku harus gantian sama temen aku untuk wudhu. Dan aku mau menghapus makeup dulu, karena aku masih suka makeupan, jadi aku harus menghapus makeup ini dulu sebelum kita nanti sholat kayak gitu. Oke, hai guys, jadi kita ini udah selesai, jadi mau ke makam dulu. Siap mau ke makam, dari kita ke makam sekarang. Kita menunggu ya, mengantri. Nanti pulangnya lewat pintu belakang, dari masuk lagi.
Oke guys, jadi kita sudah masuk ke makamnya. Jadi seperti ini situasinya. Di sini dilarang pakai alas kaki dan wajib membawa alas kaki kita masuk ke dalam. Nggak berarti tinggal di sini karena pintu keluarnya berbeda. Makam Sunan Kudus berada di kompleks Masjid Menara Kudus yang memiliki arsitektur unik, perpaduan dari budaya Islam dan Hindu-Buddha. Menara masjidnya menyerupai candi, menunjukkan bagaimana Sunan Kudus berdakwah dengan pendekatan budaya tanpa menghapus tradisi masyarakat setempat. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Beliau dikenal sebagai ulama yang bijaksana dan cerdas. Dalam berdakwah, beliau sangat menghormati kepercayaan masyarakat saat itu. Salah satu bentuk toleransinya adalah anjuran untuk tidak menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang menganggap sebagai hewan suci. Pendekatan inilah yang membuat dakwah Islam diterima dengan damai di wilayah Kudus dan sekitarnya. Masjid sendiri dibangun sekitar abad ke-16 dan menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Jawa. Hal ini mengajarkan kita bahwa dakwah yang lembut, penuh toleransi, dan menghargai budaya adalah kunci persatuan. Sunan Kudus memberikan teladan bagaimana Islam bisa berkembang tanpa paksaan, tetapi dengan akhlak yang mulia. Oh guys, jadi ini kita menuju perjalanan pulang. Menuju ke tempat selanjutnya. Kita sudah selesai di destinasi pertama dan kita akan ke destinasi selanjutnya. Di sini suasana religinya sangatlah terasa. Kota Kudus sendiri juga dikenal sebagai kota kretek, namun juga sangat terkenal dengan sejarah Islamnya. Banyak sekali peziarah yang datang dari berbagai kota untuk mendoakan beliau serta mengambil hikmah dari perjuangannya. Nah, inilah rombongan ziarah dari Magelang Jamaah Rebon, Magelang Tempuran. Ya, 2 bis alhamdulillah sudah sampai di Kudus ya, makam Sunan Kudus atau Sunan Ja'far Shodiq. Nah, ini akan melanjutkan ke Pati ya. Di Pati insya Allah kita kurang lebih ya jam 3 atau asar ya, insya Allah sampai sana nanti jam 3 asar langsung ke Mbah Jangkung, terus ke mana itu Mahmud Tamakin, langsung ke Rembang, Lasem, Mbah Sambu ya, langsung Pasundan Bonang, dan insya Allah kembali ke rumah kira-kira sampai rumah jam 8 pagi insya Allah ya. Ini jamaah-jamaah dari Tempuran ya, ini gemuk-gemuk orangnya ya, alhamdulillah karena subur-subur banyak makan ya, ini dari Tempuran ya, alhamdulillah ini dari Tempuran semua. Monggo ini orang tua tapi masih kuat-kuat ya. Ya, terima kasih, semoga selamat ya nanti dalam perjalanan sampai ke rumah ya. Sebagian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, sore hari ini sehabis kita tadi ziarah dari Sunan Kudus, ini kita ziarah di Pati, tepatnya di daerah Kayen, yaitu kita berziarah di makam Simbah Syekh Jangkung yang dulu konon ceritanya namanya adalah Sarindi. Nah, di depan itu makam beliau Syekh Jangkung. Ini nanti kita berziarah bersama. Alhamdulillah ini keadaan habis hujan, jadi sampai di sini kita tidak kehujanan, namun keadaan masih tergenang air sangat banyak sekali karena memang habis hujan. Jamaah dimanapun Anda berada ya, namanya ziarah. Kadang kita juga capek, kadang kita ngantuk, kita lelah, tapi kita terus berburu berkah untuk keselamatan kita dunia sampai akhirat.
untuk keberhasilan kita hidup di dunia dan hidup di hari kemudian nanti. Ya, ini kalau di padi ini dulu belum banyak yang dagang, kalau sekarang sudah banyak sekali. Nah, itu ada belimbing, nanti kita juga mau beli rakitung siji. Oke jemaah, ini kita memasuki makam Syekh Jangkung, di mana jalannya ini di tengah pemakaman umum. Ini dibikin kayak jembatan. Nah, ini nuansa-nuansa kekunoannya masih terasa sekali. Nah, ini kita memasuki makam Syekh Jangkung. Ya, kita harus menunduk, nanti kalau tidak menunduk kita bisa cedot. Ya. Waalaikumsalam. Ini kita daftar hadir. Mahin. Ya. Dua. 100. Berapa Mat? Oke, 100 ya. Oke, matur suwun. Oh iya, matur suwun. Oke jamaah, mari kita menuju ke tempat ziarah di mana makam Syekh Jangkung berada di sini. Ya, ini jamaah Rebon sedang dalam rangka segera melakukan tahlil. Ya. Syekh Jangkung dikenal sebagai tokoh penyebar Islam yang hidup sekitar abad ke-16. Dalam berbagai kisah masyarakat, beliau digambarkan sebagai sosok yang nyentrik namun penuh makna. Banyak cerita rakyat yang mengisahkan keajaiban dan karomah beliau. Namun di balik cerita-cerita tersebut ada pesan penting tentang keteguhan iman, kesederhanaan, dan keberanian dalam berdakwah. Beliau menggunakan pendekatan budaya dan bahasa masyarakat dalam menyampaikan ajaran Islam, sehingga mudah diterima oleh rakyat saat itu. Walaupun beberapa kisahnya bercampur dengan legenda, nilai moral yang dapat kita ambil adalah tentang ketulusan dalam mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah.